Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aruna dan Liska. Sebelumnya Ibu ingatkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya dan share ke teman-teman semuanya agar bisa update video terbaru dari kami. Hai, selamat datang di kelas IPA di SMP Negeri 16 Kerinci. Oke, kita mulai belajarnya dengan materi sistem gerak pada manusia. Tahukah kamu, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemampuan manusia dalam bergerak dapat terjadi karena kerjasama tulang dan otot. Otot menempel dan menghubungkan tulang yang satu dengan kulit. Otot memiliki kemampuan menggerut atau berkontraksi yang menimbulkan gerakan. Karena itu, otot disebut dengan alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif. Nah, sistem gerak ini tersusun dari beberapa organ, yaitu pertama, tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan sendi merupakan penghubung antar tulang. Kemudian otot merupakan alat gerak aktif. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari tulang, jadi kita sebut dengan rangka. Jadi, rangka merupakan kumpulan tulang tersusun dari 206 tulang yang berbeda sifat, bentuk, dan letaknya. Nah, itu dia pengertian dari rangka. Berikutnya, fungsi rangka. Nah, fungsi rangka ini yang pertama, sebagai penegak, yaitu memberi bentuk, menahan, dan menegakkan tubuh. Fungsi yang kedua sebagai pelindung, yaitu melindungi organ-organ tubuh yang penting. Fungsi yang ketiga sebagai alat gerak, yaitu alat gerak pasif. Fungsi rangka yang keempat sebagai pelekat. Nah, sesuai dengan namanya ya, yaitu tempat melekatnya otot rangka. Fungsi yang kelima sebagai pembentuk, yaitu tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi bukan pembentukan selnya, tapi melainkan sebagai tempatnya. Nah, fungsi rangka berikutnya sebagai penyimpan, yaitu sebagai tempat menyimpan mineral berupa kalsium, fosfat, dan magnesium. Nah, sekarang kita cek ya, apa aja sih 206 tulang itu? Nah, tulang penyusun rangka ini dibagi menjadi kelompok besar. Pertama yaitu tulang tengkorak yang menyusun tengkorak wajah kita. Kemudian tulang badan atau tulang anggota badan kita. Ada tulang punggung atau tulang belakang, ada tulang rusuk dan tulang panggul. Berikutnya tulang alat gerak. Ini menyusun anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang terdiri dari lengan dan kaki kita. Kemudian, tulang bisa juga dibagi lagi berdasarkan kekerasannya, dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tulang keras biasa disebut dengan tulang. Kedua, tulang rawan biasa juga disebut dengan kartilago. Oke, kita akan membahas tentang ciri-cirinya atau yang membedakan tulang keras dan tulang rawan. Pertama, kita akan bahas tulang rawan yang memiliki ciri-ciri. Pertama, banyak mengandung zat perekat sehingga relatif lentur. Kemudian sel tulang disebut dengan kondrosit. Kemudian memiliki 3 jenis tulang rawan terdiri dari hialin, elastis, dan fibrosa. Hialin ini berada di ujung tulang rusuk, saluran pernapasan, permukaan tulang di dalam persendian. Sedangkan elastis itu ada di daun telinga, saluran telinga luar,
epiglotis, saluran Eustachius, dan laring. Kemudian fibrosa ada di sambungan antar tulang belakang, tulang gelang panggul, tulang tempurung lutut. Tahukah kalian, ketika baru lahir, yaitu ketika kita masih dalam keadaan bayi, tulang-tulang kita ini masih disebut tulang rawan atau relatif lentur. Kemudian, seiring berjalannya waktu, tulang-tulang kita ada yang mengeras dan tetap akan ada yang berupa tulang rawan. Nah, tulang-tulang yang tetap pada tulang rawan inilah tadi, yaitu hyaline, elastis, dan fibrosa. Berikutnya, tulang keras. Nah, kenapa tulang ini keras? Karena pertama tersusun dari zat kalsium, fosfat, dan kalsium karbonat. Kemudian, lapisan luar tulang keras ini disebut dengan periosteum. Jaringan tulang tersusun atas sel-sel tulang keras atau disebut juga dengan osteosit. Kemudian, proses pengerasan tulang disebut dengan osifikasi. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ketika kita lahir, tulang-tulang kita adalah berupa tulang rawan. Kemudian, seiring berjalan dengan waktu, seiring bertambahnya usia kita, maka tulang-tulang kita akan ada mulai yang mengeras. Nah, proses pengerasan ini disebut dengan proses osifikasi. Kemudian, berdasarkan bentuk tulang keras terdiri dari pertama, tulang pipa. Contohnya tulang lengan dan tulang paha. Berikutnya tulang pendek ada di tulang ruas jari, tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Berdasarkan bentuknya lagi ada tulang pipi. Jadi tulang pipi ini terdapat pada tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang panggul. Oke, kita masuk ke materi berikutnya tentang persendian. Hubungan antara satu tulang dengan tulang lainnya disebut dengan persendian atau artikulasi. Ada 3 jenis persendian. Pertama, sendi mati, disebut juga dengan sinatrosis, sinfibrosis. Kemudian, sendi kaku, disebut juga dengan sinatrosis, sinkondrosis, atau amfiartrosis. Kemudian, sendi yang terakhir, sendi gerak, atau disebut juga dengan diartrosis. Nah, sesuai dengan namanya, sendi mati, sendi yang tidak dapat digerakkan, misalnya hubungan antar tulang tengkorak. Jadi, sendi ini tidak dapat digerakkan sama sekali. Berikutnya, sesuai dengan namanya juga, sendi kaku, hanya sedikit dapat digerakkan, tapi masih kaku. Misalnya, pada tulang ruas belakang, sendi antara tulang rusuk dan tulang dada. Nah, yang ketiga, sendi gerak. Nah, sendi inilah yang banyak sehari-hari kita gunakan nih, karena sesuai dengan namanya, ini membantu gerakan kita. Sendi itu sendiri adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Adapun macam-macam sendi gerak, pertama, sendi peluru. Sendi ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini geraknya segala arah, misalnya pada gelang bahu dan gelang panggul. Nah, bisa kalian cek pada gambar tersebut. Berikutnya, sendi engsel. Sendi ini melakukan gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Misalnya, sendi lutut dan sendi siku, bisa kalian cek pada gambar tersebut. Berikutnya, sendi putar. Gerak berputar salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Misalnya, persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa perhatikan pada gambarnya. Berikutnya, sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu kanan dan kiri, atas dan bawah. Jadi, sendi ini dapat melakukan gerakan 2 arah. Misalnya, pada ibu jari. Bisa kalian cek pada gambar tersebut.
Oke, berikutnya sendi geser. Nah, sendi ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan datar. Kerja sendi ini, satu bagian tulang yang bergerak menggeser di atas tulang lain, seperti bergerak ke depan dan ke belakang. Misalnya, tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, itu adalah macam-macam sendi pada umumnya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan pada gambar tersebut macam-macam sendi dan letak sendi gerak pada struktur tulang kita. Silakan kalian perhatikan pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk materi tentang otot. Otot adalah pergerakan bagian-bagian tubuh. Adapun fungsi otot, pertama, alat gerak aktif. Karena tanpa otot, tulang dan sendi tidak dapat digerakkan. Fungsi yang kedua, susunan otot. Otot menempel dan menghubungkan tulang yang satu dengan kulit. 35-40% massa tubuh adalah jaringan otot. Fungsi berikutnya, kontraksi otot. Kontraksi otot membuat otot mengerut, sedangkan fungsi berikutnya, relaksasi otot. Relaksasi otot membuat otot mengendur. Bisa kalian perhatikan pada gambar berikut. Pada gambar pertama, otot bisep melakukan kontraksi, jadi membuat otot mengerut. Pada gambar kedua, otot bisep melakukan relaksasi, berarti membuat otot mengendur. Atau lebih jelasnya lagi, saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek. Sehingga pada saat diukur, diameter otot akan membesar. Sebaliknya, dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga saat diukur, diameter otot akan mengecil. Jadi, terlihat jelas ya kedua gambar tersebut, otot yang melakukan kontraksi sama relaksasi. Oke, selanjutnya macam-macam otot di sini kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot rangka atau lurik, kemudian otot jantung. Nah, ketiga otot ini di manakah terdapat perbedaannya? Kita lihat ya. Yang pertama, berdasarkan struktur selnya. Jadi, pada otot polos, dia memiliki satu inti, letak inti selnya di tengah. Ini ada gambar ilustrasinya bahwa otot polos hanya mempunyai satu inti sel dan terdapat di tengah. Oke, berikutnya struktur sel dari otot lurik atau rangka. Dia memiliki banyak inti sel, letaknya di tepi. Di sini aja udah kelihatan pada gambar ilustrasinya ada 2 inti sel, apalagi nanti kalau gambarnya memanjang terus ya. Kemudian struktur sel dari otot jantung. Dia memiliki satu inti, letak inti selnya berada di tengah. Jadi otot jantung ini sama dengan otot polos. Dia memiliki satu inti sel dan letaknya di tengah. Bisa kalian lihat ilustrasi pada gambar otot jantung. Berikutnya, sifat kerja. Pada otot polos, sifat kerjanya tidak sadar. Kemudian pada otot rangka atau lurik, sifat kerjanya sadar. Kemudian pada otot jantung, sifat kerjanya tidak sadar. Nah, pasti kalian bertanya-tanya apa maksudnya? Jadi, kalau otot rangka atau lurik bekerja di bawah kesadaran kita atau bisa kita atur, contohnya, kita mau mengambil sebuah buku yang jatuh yang bekerja otot rangka atau lurik kita. Karena kita sadar, tapi pada otot polos dan otot jantung ini tidak sadar, tidak bisa kita atur. Jadi gitu ya. Berikutnya, reaksi terhadap rangsangan. Reaksi terhadap rangsangan pada otot polos lambat, sedangkan otot rangka atau lurik reaksinya cepat. Kemudian pada otot jantung reaksinya lambat. Jadi bisa kalian lihat otot polos dan otot jantung mirip nih dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Baik itu struktur selnya, sifat kerja, kemudian reaksi terhadap rangsangan. Bedanya di mana? Di letaknya. Sekarang kita akan bahas letaknya. Pertama,
Otot polos letaknya pada dinding saluran tubuh, pembuluh darah, dan usus. Nah, kenapa otot polos itu tidak bisa kita atur? Karena dia bekerja di bawah kesadaran kita. Misalnya di usus kita memerintahkan mereka berhenti bekerja. Nggak bisa. Contohnya, usus kamu berhenti untuk mengolah makanan saya misalnya. Nah, itu nggak bisa, makanya disebut tidak sadar. Berikutnya, otot rangka atau lurik letaknya melekat pada rangka tubuh. Rangka sudah kita bahas tadi. Rangka itu merupakan kumpulan tulang. Nah, kita ambil contoh di sini. Kalau teman-teman makan paha ayam atau daging ayam, yang kita makan itu adalah ototnya atau dagingnya yang melekat pada si tulang paha ayamnya itu. Berikutnya, otot jantung letaknya pada dinding jantung. Sesuai dengan namanya, dia menyusun dinding jantung, khusus menyusun organ jantung. Makanya kenapa tadi sifat kerjanya juga tidak sadar. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengatur kerja jantung kita. Nah, itu bedanya, dilihat dari gambarnya juga ya. Berikutnya, cara kerja otot. Pertama, adanya kontraksi saat otot menegang atau memendek. Kemudian, saat otot mengendur atau memanjang disebut dengan relaksasi. Kemudian, cara kerjanya dia berkontraksi lagi. Saat otot berkontraksi, tulang akan bergerak. Kemudian saat dia berelaksasi lagi, tulang akan lurus kembali. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek kembali pada gambar tadi pada otot bisep berkontraksi dan berelaksasi. Nah, itu dia materi kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap selalu support channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk share ke media sosial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.